Hadirin berikutnya kita saksikan bersama Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Berpijak dari spirit Darmaning Sajana Merdiakan Widyaguna yang dimaknai sebagai kewajiban orang bijaksana adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan prakerti. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja menampilkan sajian PDAY hasil eksplorasi berbagai tradisi budaya khas Kabupaten Buleleng. PDAY diawali dengan pembawa papan nama dan lambang Undiksa, dilanjutkan dengan barisan gebogan Jaja Jerimpen yang diangkat dari tradisi Ngusa Bedese di Desa Lemuki, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, based on the spirit of Darmaning Sajana Merdiakan Widyaguna, which is interpreted as the obligations of wise people to develop knowledge and practice. Ganesha Singaraja University of Education presents PDAY, offering as a result of exploration of various cultural traditions typical of Buleleng district. PDAY begins with the wearer of Undiksa nameplate and symbol, followed by a line of Gebogan Jaja Jerimpen, which is taken from the Musaba village tradition in Lemuki village, Sawan district, Buleleng Regency. Hadirin undangan yang berbahagia, sebagai implementasi tema Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022, Undiksa menampilkan prosesi Manah Toyo. Prosesi ini terinspirasi dari upacara Manah Toyo, yakni pengambilan air suci sebagai sarana upacara dengan cara menembakkan busur panah berisi bunga ke telaga atau mata air. Prosesi ini diiringi muda-mudi berbusana atau payasjana, yakni pakaian khas Kabupaten Buleleng yang biasanya diperuntukkan upacara Pitrayatnya. In implementing the theme of Bali Art Festival in 2022, Undiksa presented the Manah Toyo procession. Ladies and gentlemen, this procession was inspired by the Manah Toyo ceremony, which is taking holy water as a means of ceremony by shooting arrows filled with flowers into the lake or spring. This procession is accompanied by young people dressed in pious dance, namely the typical clothes of Kabupaten Buleleng, which is usually reserved for the Pitra Yagna ceremony. Hadirin, setelah prosesi Manah Toyo, Undiksa juga menampilkan tradisi Ngoncang. Ngoncang adalah tradisi menumbuk padi pada masyarakat Bali yang menghasilkan irama atau suara ketukan yang bertalu-talu. Prosesi ini diiringi saweran oleh banjir. Tradition of pounding the rice in Balinese society with the pounding and Kunlan sound. This procession is accompanied by Balaganju, Gamelan.
Followed by Paranga Line, the Bali Administration Dress Line, the Flower Gabogan Line, and June, a water container. Museum Pasifika pada kesempatan ini menampilkan peda air yang dikemas dengan berbagai sajian tematik selaras pesta kesenian Bali. Prosesi peda air diawali dengan menampilkan barisan identitas, dilanjutkan dengan barisan uper rengge, barisan busana adat Bali, barisan gebogan bunga, dan barisan pembawa jun atau tempat air. Sebagai implementasi tema pesta kesenian Bali, Museum Pasifika menampilkan fragmen Dewi Danu. Gagasan ini terinspirasi dari fenomena yang terjadi saat ini, di mana alam mulai mengalami eksploitasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. As an implementation of the 2022 Bali Art Festival theme, the Pasifika Museum displays the Dewi Danu slogan. The idea of this work is inspired by the current phenomenon, where nature is being exploited by irresponsible people, resulting in an imbalance in the ecosystem of life, especially those related to the existence of water.
Hadirin melihat hal tersebut, Dewi Danu sebagai penguasa danau menjadi sedih. Dewi Danu meminta agar rakyat Bali mengadakan ritual terhadap sumber-sumber air dengan tujuan menjaga, melestarikan demi kelangsungan kehidupan yang damai dan sejahtera. Karena air adalah salah satu sumber kehidupan dari segala makhluk di muka bumi ini. Tidak hanya cukup mengadakan upacara ritual, melainkan lebih ditekankan pada implementasi secara nyata dalam memelihara dan menjaga sumber-sumber air agar dapat digunakan bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi juga dapat berkesinambungan untuk generasi selanjutnya. Dengan tindakan nyata menjaga kebersihan sumber air, itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan implementasi dari Danu Kerti. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now Bank Indonesia in collaboration with the Bali Banking Institution. Bank Indonesia, Badan Musyawarah Perbankan Daerah Bali, adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Bank Indonesia bersama perbankan di wilayah Provinsi Bali untuk bersinergi dengan seluruh pemerintah daerah di wilayah Bali dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali. BMPD Bali dinakodai oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Bapak Trisno Nugroho, yang saat ini juga hadir di panggung kehormatan. Tampil di hadapan kita hadirin yang berbahagia, perwakilan anggota BMPD Bali terdiri dari Bank Indonesia, BPD Bali, Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, Bank Mandiri Taspen, Bank Danamon, Bank Hana, Bank Wori Saudara, Oke Bank Indonesia, Bank BJB, Bank BTPN, Bank UOB, Bank G-Trust, Bank INA, Bank of India Indonesia, Bank Victoria International, Bank China Construction Indonesia, Bank Index, Bank Sinarmas, Bank Syariah Indonesia, Bank Prima Master, Bank Artagraha Internasional, dan BBR Sukawati Pancakarti. Kita beri tepuk tangan untuk Bank Indonesia. Bank Indonesia dan perbankan senantiasa menjaga ketersediaan rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai dan layak edar di wilayah Provinsi Bali. Seperti air sebagai sumber kehidupan, rupiah hadir untuk mendukung sirkulasi kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Rupiah juga hadir untuk turut serta menjaga kelestarian alam, seni, dan budaya Indonesia melalui desainnya yang merefleksikan kekayaan keberagaman bangsa. Melalui rupiah, masyarakat bisa mengenal sosok pahlawan I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ketut Puja, Kura Ulun Dano, Tari Legong, Tari Benet, hingga Tenun Geringsing. Hadirin yang berbahagia, Bank Indonesia tampil dengan sebuah garapan tari pemutaran Iri Mandara. Diceritakan para dewa dan para raksasa ingin memperoleh air kehidupan abadi yang berada di dasar laut, di tengah lautan susu Sirenawo, di mana di lautan itu terdapat sebuah gunung yang maha besar, Gunung Mandara. Mandara Giri yang akan digunakan sebagai tongkat pengaduk lautan susu untuk memperoleh air kehidupan yang ada di dasarnya. Dengan bantuan Naga Ananda Boga yang bertugas untuk mencabut Gunung Mandara sebagai pengaduk lautan, dan Naga Basapawai dari Bank BPD Bali, Bank Pembangunan Daerah Bali,
Barisan pertama diawali dengan karyawati Bank BPD membawa papan nama dengan menggunakan payas agung yang merupakan simbol bahwa Bank BPD Bali semakin jaya dan terdepan dalam melayani UMKM. Kokohnya payas agung sekaligus menunjukkan eksistensi Bank BPD Bali yang semakin kuat dari tahun 1962 hingga sekarang memasuki usia yang ke-60 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan iringan karyawan-karyawati Bank BPD Bali yang berjumlah sekitar 20 orang dengan menggunakan busana pengantin dari masing-masing kabupaten kota yang ada di Bali, dan juga Mataram dengan membawa simbol produk dan layanan diantaranya BPD Bali Mobile, Kris Bank BPD Bali, THT, BI Fast, Bali Dwipa Remittance, KUR, KPR, Kredit Konstruksi, Digiloan, dan Online Onboarding yang dimiliki Bank BPD Bali, di mana mencerminkan bahwa Bank BPD Bali berada di seluruh kabupaten kota yang ada di Bali dan juga Mataram yang selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di sisi lain, Bank BPD Bali turut aktif dalam melestarikan adat dan budaya Bali. Sebagai buktinya, hari ini Bank BPD Bali ikut tampil dalam garapan yang berjudul Tirta Amerta, Air Kehidupan. Masyarakat Bali meyakini bahwa Dewi Sri dan Dewa Rambut Sedana adalah simbol kesuburan, kekayaan, kemakmuran, dan kedermawanan yang selalu dipuja oleh masyarakat Bali. Di Bali, perayaan atau ordalan Betara Rambut Sedana dipercayai sebagai berkah bagi pelaku usaha, lembaga-lembaga perkreditan seperti Bank Pembangunan Daerah Bali, dan seluruh masyarakat Bali selalu memuja beliau supaya diberkahi kelancaran usaha. Dalam memuja beliau diperlukan sarana seperti beban tenang dan tirta sebagai perbulan dasemalam untuk mendapatkan kesucian sehingga Tuhan dapat melimpahkan rahmatnya. Istri Zakam keagungan Dewi Sri yang meminta dua raksasa untuk Batur dan Bawi Sri. Dua raksasa ini ingin mempersuntingnya, namun mendapat hadangan yang maha dahsyat dari Dewa Wisnu, dan akhirnya kedua raksasa Gunung Basur dan Bawi Sri dapat ditaklukkan oleh Dewa Wisnu. Universitas Udayana. Udayana University started its career by presenting a line of identity. It begins with a nameplate accompanied by a combination of Chanangsari, sugarcane, bandrangan, and tadung. And next is the accompaniment of dancers in traditional Indonesian clothes. And this is a reflection of Udayana University. It's a university that is learning house for students from all over the world. Universitas Udayana, barisan identitas merupakan barisan pengenal yang berisikan atribut dari Universitas Udayana. Diawali dengan papan nama sesuai dengan ketentuan pesta kesenian Bali, diiringi dengan pendamping canang sari dan pengawal, yaitu tebu, bandrangan, dan tedung. Selanjutnya iringan penari dengan pakaian tradisional Nusantara. Hal ini menjadi cerminan bahwa Universitas Udayana adalah perguruan tinggi yang menjadi rumah belajar untuk mahasiswa dari seluruh Nusantara. Selanjutnya iringan penari pakaian berbusana tradisional daerah diikuti oleh tari legong, tari pendek, dan tari Saraswati. Tari Saraswati adalah simbol Dewi Pengetahuan yang menurunkan anugerah pengetahuan kepada seluruh mahasiswa yang belajar di Universitas Udayana. Tari Saraswati ini diiringi oleh gamelan gong suling. Dipilihnya gong suling agar lebih memberikan kesan kesejukan, harmonis, dan kedamaian. Furthermore, distinguished guests, ladies and gentlemen, the accompaniment of dancers dressed in traditional regional clothes was followed by Legong dance, Pendek dance, and Saraswati dance. Saraswati or Dewi Saraswati is a symbol of the goddess of knowledge who gives the gift of knowledge to all students studying at the University Udayana.
This Saraswati dance will be accompanied by gamelan gong flute, and the flute gong was chosen to give the impression of coolness, harmony, and peace. Barisan selanjutnya adalah barisan yang merujuk pada tema pesta kesenian Bali, Danu Kerti. Barisan ini diawali dengan sajian tari yang mempersembahkan yagya untuk memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya dengan air yang mengalir, semua di dunia ini bisa tumbuh subur yang digambarkan dengan penari kebogan sebagai simbol hasil bumi. Tari kebogan akan dikolaborasikan dengan penari teduh sebagai simbol keteduhan dan kesejukan yang harum ketika hasil bumi dapat dipanen dengan baik. Next row, distinguished guests. Selanjutnya disusul dengan sajian tari Garuda Tirta Amerta. Sajian ini memberikan benang merah dari asal-usul air sebagai sumber kehidupan. And after that, ladies and gentlemen, followed by Garuda Amerta menggambarkan perjuangan Garuda dalam mitologi itu yang penuh kegigihan, berjuang, mendapatkan Tirta Amerta sebagai air kehidupan untuk menyelamatkan bumi. Tell us about the figure of Ida Betara Danu, who is also named Ratu Ayu Mas Membah, who is resides in Mount Tampukyang, starting his journey to support every place he passes by the flow of water. The figure of Ratu Ayu Mas Membah transformed into a grandmother who was dressed in rags and pedal water using a jug. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mengisahkan tentang sosok Ida Betari Danu yang juga bernama Ratu Ayu Mas Membah, berstana di Gunung Tampuhyang, memulai perjalanan untuk menghidupi setiap tempat yang dilewatinya dengan aliran air. Sosok Ratu Ayu Mas Membah menjelma menjadi seorang nenek yang berusaha compang-camping dan menjajakan air dengan menggunakan sebuah kendi. Sesuai dengan amanat dari Betara Indra, ayahandanya yang bersana di Pura Tirta Empul, ia membagikan air kepada masyarakat, namun tidak dengan cuma-cuma. Ratu Mas Membah menguji setiap masyarakat yang ditemuinya dengan berbagai keadaan, memuliakan keberadaan air sebagai sumber kehidupan. Dalam perjalanan menjajakan air, banyak hal terjadi, dari masyarakat yang membeli air menggunakan tanah, hingga menolak karunia air yang diberikan.
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Taru Indra, his father who resides in Tirtampuk Temple. He distributes water to the community, but not for free. The Ratu Ayu Mas Memba fasted every community he met on how they glorify the existence of water as a source of life. In the course of the daily water, many things has happened. From people buying water using boats to refusing the gift of water given. And the journey leaves many stories behind the names of places and villages in Bali. Until now, such as Blandingan Village, Pusamenang Temple, Munti Gunung, Pangojongan Temple, Tejakula, Bondalam, and others. Until finally, he returned to Tampukya. Dalam perjalanan itu menyisakan banyak cerita yang melatar belakangi nama-nama tempat dan desa-desa di Bali sampai sekarang, seperti Desa Blandingan, Pura Pesamenang, Muntigoro, Pura Pengojokan, Tejakula, Bondalam, dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya beliau kembali ke Tampukya. Hindu Indonesia dan Pasar. Panca Tirtha or five Tirtha that flow from the lake as a source of Amrita. The five represent God, direction, colors, weapons, and even Buddha color. The five Tirthas are Kamandala, Sanjiwani, Kundalini, Pawitra, and Amarta. Universitas Hindu Indonesia Denpasar, Panca Tirtha, 5 tirta yang mengalir dari danau sebagai sumber amarta. Kelimanya mewakili dewa, arah, warna, senjata, bahkan juga Bhutakala. 5 tirta itu adalah Kamandali, Sanjiwani, Kundalini, Pawitra, dan Amarta. Kamandalu adalah air kehidupan ciptaan Dewa Brahma, sumber energi kreativitas, inspirasi, dan penciptaan. Sanjiwani ialah air kehidupan ciptaan Dewa Iswara untuk membangkitkan rasa damai dalam hati. Kundalini adalah ciptaan Mahadewa, kesucian yang membangkitkan kesadaran dan kesenian. Pawitra, ciptaan Dewa Wisnu. Pawitra berarti sarana untuk membersihkan atau menyucikan. Ia adalah tirta untuk membangkitkan keseimbangan. Amarta ciptaan Dewa Siwa, tirta yang melenyapkan kematian. Panca Tirtha adalah pegangan bagi siapa saja yang ingin mencapai alam surya, alam yang tidak terjamah oleh kematian. Di sana hanya ada keabadian. Excellencies, ladies and gentlemen, the five Tirthas are Kamandalu,
Sanjiwani, Kundalini, Pawitra, and Amarta. Kamandalu is the living water for Lord Brahma, the source of energy for creativity, inspirations, and creation. Sanjiwani is the word of life created by Lord Iswara. Dari segala macam ancaman dari luar, maka ia adalah pelindung. Seorang pemimpin yang baik diibaratkan sebagai payung bagi dunia. Jun, tempat amerta, ia wadah bagi kehidupan. Seperti tubuh yang merupakan wadah bagi kehidupan yang bernama jiwa. Jun dijaga terus-menerus agar jiwa di dalamnya dapat tenang dan tentram. Tujuh lubang itu adalah tempat tinggal mengalirnya panca tinta. Dari mata mengalirkan tinta berwarna putih. Dari telinga mengalir tinta berwarna kuning. Dari hidung mengalir tinta berwarna hitam. Dan dari mulut mengalir tinta berwarna merah. Satu lagi tempat mengalirnya and escorted by Bandrangan and Tir. And then followed by the great Saraswati dance, which depicts Dewi Saraswati as a symbol of the Jari of knowledge, for give the gift of knowledge to all people to create transformation. The care of the universe, it can be done through the purification of the human mind, sourced from the sun. Universitas Mahasaraswati Denpasar. Barisan yang pertama merupakan barisan pengenal dari Universitas Mahasaraswati Denpasar berupa papan nama disertakan dengan 8 kampus Universitas Mahasaraswati. Selanjutnya barisan runut-runut dari jaket bagus menggunakan hias agung yang merupakan identitas budaya baru. Dan
sumber Water as knowledge. Water as the source of life. So the water of knowledge is glorified as the source of human life. Cleaning or purifying oneself with the water of science. Because darkness can only be cleaned by holy knowledge. So that it can create prosperity, progress, peace, goodness, and improve the manners of mankind. Dengan memuliakan air sebagai sumber kehidupan, menerapkan konsep Banyabinaro, serta mengamalkan sastra sebagai pedoman hidup, seyogianya dapat menciptakan keteduhan dan kesejukan jagat raya. Gemah riba Loji Daun yang disimbolkan dengan barisan teduh diiringi oleh bala ganjur adi merdangga, memberikan suasana sembarang penuh sukacita dengan rasa syukur. Institut Teknologi dan Bisnis Tiko Bali. Labu Gentu, which was appointed for this colossal work, is a presentation of Buddha Yajna, sacrifice ceremony, which aims to harmonize human relation with nature through the dance ceremony. So maintaining the sanctity of resurrection.